wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Syafalepi. Saya berasal dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 di kelas A. Di sini saya memiliki NIM 200 830 4011. Di sini saya akan menjelaskan atau sedikit memaparkan terkait salah satu tokoh dalam agama Islam dalam konteks Al-Quran, yakni salah satu tokohnya bernama Muhammad Abid Al-Jabiri. Mungkin teman-teman dari jurusan ilmu Quran tafsir sudah sangat familiar dengan salah satu tokoh ini, yakni bahwasanya Al-Quran merupakan sebuah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara dari malaikat Jibril, yakni sebagaimana yang didefinisikan oleh beberapa ulama berkaitan dengan Al-Quran, dan juga memang diakui kebenarannya bahwa banyak daripada ayat Al-Quran yang masih membutuhkan adanya sebuah penjelasan. Biografi singkat dari Muhammad Abid Al-Jabiri ini, yakni beliau merupakan salah satu tokoh yang lahir pada tanggal 27 Desember di tahun 1953. Lalu beliau lahir di kota Maroko Tengah, yakni tepatnya di daerah Firwid. Lalu pada saat itu memang di Maroko Tenggara pada saat itu ya terkenal dengan salah satu partai, yakni Partai Istiqlal, yakni salah satu partai yang mendukung adanya kemerdekaan dan juga salah satu partai yang mendukung adanya kesatuan untuk Maroko. Tokoh ini hidup dan juga berkembang bersama keluarga yang juga sangat mendukung Partai Istiqlal tersebut. Lalu selanjutnya kita bahas lagi biografinya, yakni tokoh ini ketika sudah dewasa sangat aktif dan juga berkembang di bidang politik nasional di negaranya, yakni di negara Maroko. Di tengah-tengah kesibukan berpolitiknya tersebut, yakni pada tahun 1959, ia mulai tertarik untuk belajar terkait tentang filsafat. Ia belajar filsafat itu di salah satu universitas yang terkenal yang mungkin kita juga sering mendengarnya, yakni Universitas Damaskus. Lalu ia masuk di Universitas Rabat, yakni pada tahun 1967. Lalu ia juga menyelesaikan ujiannya di negaranya dan juga mengajar di Universitas of Muhammad Rabat. Mungkin teman-teman ada yang pengen melihat dari universitasnya, bisa ada di sini ya. Salah satu bentuk karya dari Muhammad Al-Jabiri ini juga terkait tentang biografi ya, bahwasanya beliau sangat aktif dalam membuat karya-karyanya. Salah satu karyanya yang mungkin bisa saya sebutkan yakni Abid Al-Jabiri menuliskan banyak karya. Salah satunya itu Takwin Al-Aql, lalu Bunyah Al-Aql Al-Arabi, Al-Aql Al-Siyasi Al-Arabi, Al-Aql Al-Akhlaqi Al-Arabi, yakni tergabung dalam Naql Al-Akhlaqi Al-Arabi atau dikenal dengan kritik nalar Arab. Dan juga masih banyak karya-karya beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena beliau ini memang salah satu cendekiawan dari agama Islam yang sangat banyak dalam menuliskan karya-karya dalam bentuk buku. Lalu kita mungkin masuk ke dalam salah satu metode dari penafsiran tokoh ini, yakni metode penafsiran Muhammad Abid Al-Jabiri. Ya, bahwasanya memang Abid Al-Jabiri ini dalam melakukan penafsirannya, di mana beliau selalu mencantumkan contoh dalam suatu tafsirnya, yakni dengan menggunakan pola penulisan yang disesuaikan dengan urutan dan juga tuntunannya, yaitu suatu ayat ataupun dalam suatu surat, yakni lebih dikenal dengan istilah tartib an-nuzul. Lalu Muhammad Abid Al-Jabiri ini memiliki
5 sistematika dalam metode penafsiran ya. Bukan salah satu ya. Kita akan mengetahui 5 dari sistematika metode penafsirannya, yakni yang pertama terkait tentang terdiri atas 3 jilid. Nah, jilid pertama dan jilid kedua mencakup dari surat-surat yang turun di Mekah. Lalu surat-surat ini terbagi menjadi 6 marhalah untuk masing-masing dari jilidnya tersebut. Dan juga yang terakhir yakni jilid ketiga, yakni khusus untuk memuat surat yang turun di Madinah. Dalam jilid ketiga tidak dijelaskan ada berapa jilid yang tercantum di dalamnya. Itu sistematika pertama. Lalu sistematika yang kedua yakni terdapat muqaddimah pada setiap jilidnya. Jadi ketika jilid per jilidnya tersebut memiliki muqaddimah yang ada. Lalu itu sistematika kedua yakni terdapat muqaddimah pada setiap jilidnya. Lalu yang sistematika ketiga yakni pada setiap marhalahnya Muhammad Abid Al-Jabiri ini selalu mengawali dengan istilah yang berisi terkait tentang antar surat pada tiap-tiap marhalahnya, yakni kepada siapa surat tersebut ditujukan dengan menggunakan bahasa yang mudah diingat ataupun yang bahasa dengan sederhana. Itu sistematika ketiga. Lalu berlanjut ke sistematika yang keempat, yakni bahwasanya pada setiap surat yang dibahas Muhammad Abid Al-Jabiri ini selalu menyertakan pendahuluan serta footnote atau catatan kaki dan juga komentar ataupun kritik dari penafsiran tersebut pada setiap surahnya ya. Itu sistematika keempat. Lalu yang terakhir sistematika kelima yakni bahwasanya Muhammad Abid Al-Jabiri ini memberikan catatan ataupun pelengkap pada setiap kata ataupun beberapa susunan kata dalam ayat Al-Quran. Maka sang pembaca dapat mengerti dan juga memahami secara utuh terkait ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut. Itu itu salah 5 sistematika dari teknik penulisan tafsir Muhammad Abid Al-Jabiri ini. Oke, yang terakhir yakni contoh dari penerapan tafsir Muhammad Abid Al-Jabiri ini, yakni bahwasanya saya mengambil dari Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Beliau menafsirkan bahwasanya dalam kitab tafsirnya kandungan kelima ayat tersebut dalam Quran surah Al-Alaq adalah cara untuk menerapkan dari kaidah Islam dengan memfokuskan kepada 2 dasar-dasar penciptaan dan juga dasar pembelajaran. Pertama yang dihubungkan dan juga yang kedua dengan satu bentuk sentral, yakni satu tokoh manusia yang dimaksud ialah Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua pengertian tentang kegiatan seorang hamba, yakni terkait tentang pembelajaran bahwasanya Allah memerintahkan kita dan juga memerintahkan Rasul untuk iqra atau bacalah. Itu mungkin salah satu bentuk penafsiran yang bisa dirangkum dari tafsir Muhammad Abid Al-Jabiri dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Mungkin itu saja dari tokoh ini kita bisa mempelajari bahwasanya banyak hal yang bisa kita pelajari terkait dengan tentang metode ataupun sistematika dari penafsiran. Setiap orang memiliki metode ataupun sistematika penafsiran yang berbeda-beda. Muhammad Abid Al-Jabiri ini memiliki sistematika tersebut. Tentu ada yang mengkritik ataupun yang tidak, itu selalu ada saja. Ada yang suka, ada pun yang tidak suka, tetapi kita bisa mengambil ibrah ataupun pelajaran dari teknik-teknik dari metode penafsiran. Salah satunya itu dari metode tafsir Muhammad Abid Al-Jabiri ini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.